Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua BKM Masjid Raya Nuruddin, sahabat saya, kawan saya, Bapak Ifridal beserta seluruh jajarannya. Sangat luar biasa jamuannya Pak Ifridal. Mudah-mudahan Allah mengganti kebaikan Bapak dan seluruh jamaah dengan balasan yang jauh lebih baik. Yang sama kita hormati, kita muliakan, hadir tadi Bapak Kepala Desa, tapi tiba-tiba ada yang mendatangi beliau, mungkin ada urusan yang mendadak penting. Kita doakan kalau memang ada masalah, mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalahnya dengan baik. Amin. Para bapak dan ibu yang hadir yang saya muliakan, wabil khusus adik-adikku remaji masjid yang ada di teras masjid. Kita berdoa kepada Allah, malam hari ini malam yang luar biasa. Walaupun jujur saya katakan Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa lama ceramah saya malam hari ini. Kenapa Ustadz? Karena dua hal. Yang pertama karena yang ceramah tadi sudah dua orang Pak. Yang kedua, kenapa Ustadz nggak bisa lama? Karena guru saya pesan dengan saya. Kata guru saya begini, Sulaiman, ya Ustadz, kalau engkau ceramah, lamanya waktu ceramah bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi lamanya ceramah lihatlah situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah udah ganti posisi duduk 3 kali, maka berhentilah ceramah. Kenapa? Karena jamaah lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramah. Karena dari tadi saya perhatikan ada yang udah 4 kali ganti posisi duduk. Cuman mau pulang malu. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah lah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir, andai datang tadi kemari dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Andai yang datang kemari sudah berumah tangga, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang belum memiliki suami, belum punya istri, wabil khusus adik-adikku remaja-remaji masjid, mudah-mudahan Allah kasih kalian jodoh yang salih dan solihah. Amin. Yang sudah punya anak, kita doakan mudah-mudahan dikaruniai anak yang menyenangkan hati. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dimudahkan Allah punya momongan. Amin. Yang punya banyak hutang, iya, yang punya banyak hutang, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan melunaskan hutang-hutangnya. Cuman kalau udah lunas jangan hutang lagi. Karena ini udah mau dekat Ramadan Pak. Kadang-kadang orang kalau udah mau dekat Ramadan, apalagi dekat Lebaran, sibuk hutang. Padahal Nabi dah ingatkan jauhi hutang. Hutang itu membuat kalian gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Maka Nabi katakan, innar rajula kana gharim. Orang kalau sudah berhutang dua yang sering dia lakukan. Apa itu? Haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang berhutang pertama ucapannya sering bohong, yang kedua janjinya sering dia ingkari. Dulu ketika mau hutang manisnya rayuannya luar biasa. Jangankan air mata, air hidung netes. Tetapi ketika giliran membayar lebih galak dia daripada yang punya uang. Itu penyakit orang berhutang. Tapi ini orang sana Pak. Bukan orang desa Gelambu, orang sana. Cuman katanya yang sana itu pindahan dari desa Gelambu.
Kita ini ingin dilihat senang oleh orang walaupun nyiksa diri. Kenapa nyiksa diri Ustaz? Kadang-kadang gak sanggup beli baju mahal tapi beli baju mahal. Gak sanggup kredit kereta yang mewah, kita kredit kereta mewah. Gak sanggup beli TV baru, kita paksakan hutang sana sini. Mohon maaf, mewah dilihat orang dari luar, tapi pening kepala kita memikirkannya. Kenapa? Karena hutang keliling pinggang. Tidakkah Nabi berkata, apa kata Nabi? Orang kaya itu siapa ya Rasulullah? Orang kaya itu yang tenang hatinya, hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, kendaraannya sederhana, tapi kalau mau tidur malam tenang, mau sholat tenang. Ada orang punya rumah besar, mobil mewah, tanah lebar, tapi tiap malam tanggal 5 nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ustaz, pikirkan utang. Besok tanggal 5 bayar utang di mana? Makanya saya bukan sombong Pak Ip. Saya walaupun mobil jelek-jelek, mohon maaf, saya kalau tiap malam tanggal 5 tidur nyenyak. Makanya jamaah saya nanya, apa rahasianya Ustaz? Gampang, kreditnya pindahkan tanggal 20. Jadi tanggal 5 bisa tidur, dan tanggal 20-nya nggak bisa tidur. Jadi mudah-mudahan yang hadir lah, yang hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan. Andai ada hutang, udahlah jangan hutang-hutang lagi, biar hidup sederhana. Tapi kalaupun sederhana kita punya manfaat buat orang. Makanya Bu pernah dalam sejarah emas itu Pak, emas pernah berdebat dan mengejek tanah. Apa kata emas? Emas bilang begini, hai tanah, lihat dirimu itu rada hitam, hargamu murah. Lihat aku, kata emas, aku ini berkilau, aku ini mahal, banyak semua orang bahkan menginginkanku. Sedangkan engkau terlihat kumuh, wahai tanah. Dengan tenang apa kata tanah? Wahai emas, kau memang berkilau, kau memang mahal, tapi ingatlah wahai emas, aku memang kusam, aku memang hitam, tapi aku bisa menumbuhkan tanaman yang tertancap di tempatku. Aku bisa menumbuhkan bunga yang tertanam di tempatku, sedangkan engkau tak bisa. Apa maknanya? Banyak orang yang punya banyak harta tapi tak manfaat buat orang lain. Ada orang yang hidup sederhana tapi peduli dengan orang lain. Ini yang kita cari. Hidupnya sederhana tapi ada Isra Mi'raj, dikasih proposal, kasihnya duit 100.000. Senang hati. Ini gayanya aja banyak, pakai emas tak tanggung kayak toko emas jalan. Tapi datang remaja masjid ke rumah dia, ngasih 5.000. Pertanyaannya 3 halaman. Itu lumayan Pak Yip, kok 5.000 Pak Yip? Ada yang ngasih 2.000. Tapi siap itu ditanyanya, nanti ada snacknya? Ada. Snacknya apa? Kue. Kuenya berapa? 3. Aqua 1 dihitungnya, kue 3 2.000, aqua 1 gopek, 2.000 gopek. Dia nyumbang 2.000. Anaknya 2 dibawanya 22 malam. Nggak balik modal panitia. Maka aku bilang nggak usah kuliah, udahlah nggak usah cerita-cerita honor lah. Tapi karena Pak Yip Rijal ada, agak yakin lah. Pak Yip ini peduli kali dengan agama. Kalau ada pemimpin kayak gini di seluruh Indonesia, ini makmur Indonesia. Amin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, apa yang mau diceritakan? Sedikit. Saya cerita tentang suatu hari Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad ada di kota Mekah, lalu orang kafir Quraisy itu bilang, wahai Muhammad, kalau kau ingin harta, bilang kepada kami, kami akan kumpulkan harta dari orang-orang kaya di kota Mekah, kami berikan kepadamu agar engkau menjadi orang kaya. Kalau kau ingin jabatan, kami akan naikkan engkau punya jabatan paling tinggi. Ya Muhammad, kalau kau ingin wanita, pilih Muhammad. Bukan 1, bukan 2, tapi ambil 10 wanita di Mekah yang paling cantik, jadikan istrimu. Ambil semua itu, harta, jabatan, wanita, ambil. Tapi 1 syaratnya. Apa syaratnya? Tinggalkan dakwahmu. 1 syaratnya, tinggalkan dakwahmu. Nabi menolak. Nabi menolaknya Pak. Coba kita ditawari seperti itu, belum tentu kita tolak Pak.
Karena ujian di dunia ini yang paling berat kan 3, Bu. Harta, tahta, wanita. Oh, ini berat nih, Bu. Harta, Ustaz, ujian harta berat. Jadi orang kaya sombong, jadi orang miskin ngeluh aja. Nggak dapat PKH, demon ke kantor desa. Ada orang sana, Bu. Sana. Enggak sana. Cuman yang orang sana itu kemari pula malam nih kan. Nggak dapat PKH, demon. Nggak dapat balsem, demon. Nggak dapat BLT, demon. Pak, aku nggak setuju. Kenapa aku nggak dapat? Rumahku susah mau roboh. Dia dapat, Pak. Padahal kalungnya emas, gelangnya emas, modal dompetnya mahal. Bu, jangan tertipu sama yang dipakai di kalung sama di tangan. Jangan tertipu. Banyak yang imitasi. Banyak. Cuman begayo-begayo aja pura-pura emas kan. Karena sifat perempuan itu kan begitu kata Nabi. Hati-hati kau dengan perempuan kata Nabi. Perempuan tuh lemah imannya kalau sedikit hartanya. Perempuan tuh lemah imannya kalau sedikit hartanya. Kenapa ya Rasul? Karena perempuan tuh salah satu sifatnya, kebanyakan perempuan tuh tukang pamer. Pakai kalung dia emas, padahal pakai hijab, hijabnya diangkat. Bak nampak orang kalung. Pakai baju tangan panjang dia, tapi yang belah kiri ada gelang emasnya. Ada lipatnya yang belah kiri situ. Ada, Bu. Oh, ada yang baru beli anting-anting baru pakai jilbab kupingnya keluar kok. Biar nampak orang. Ini sifat perempuan banyak yang pamer. Nggak tahan susah. Makanya perempuan ketika susah, mohon maaf, banyak perempuan yang karena susah kadang-kadang suaminya pun dihinanya. Kau ya Bang ya, aku malu dengan si Fulan, aku malu dengan Bu Jenab. Kenapa? Bu Jenab tuh kaya, lakinya tengok Bang udah ganteng, mancung, putih, punya mobil. Abang, hah, udah hitam. Maaf yang hitam. Saya pun hitam juga. Nah, udah hitam, jelek, pesek, susah. Ibu-ibu ini nggak tahu Pak. Sering saya bilang, lebih baik kau punya suami yang jelek tapi setia dunia akhirat daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Yang bilang betul karena suaminya jelek Pak. Lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Saya kemarin di Medan ceramah gitu juga. Saya tengok ada mak-mak sambil bersender di tiang tenda. Siap ceramah saya datangi, "Bu, kenapa merebut aja?" "Itulah masalahnya Ustaz." "Kenapa? Laki udah jelek tukang selingkuh pula." Tahankan kaulah dalam hati. Bu, kaya itu ditengok dari hati. Walaupun hidup kita sederhana, tapi rajin ibadah itu jauh lebih baik daripada hidup mewah, tapi kadang-kadang rumah sebelah masjid, tapi azan berkumandang nggak datang. Sering aku bilang gitu. Makanya mohon maaf Pak Ifridal, saya ketika diundang ceramah oleh remaja masjid di peringatan Isra Mi'raj, di peringatan Maulid, kalau saya tak dibayar honor, tak pernah saya marah. Tapi Ustaz yang membuat tersinggung apa? Kalau andai aku ceramah, panitia tak mendengarkan ceramah. Kenapa begitu Ustaz? Karena nasihatku buat adik-adik remaja. Kenapa begitu Ustaz? Karena yang kuharapkan yang rajin ibadah itu anak-anak muda. Kalau yang tua rajin ibadah wajar lah Pak, wajar kan Pak? Tapi kalau anak muda yang rajin sholat, makanya sering ku bilang sama anak-anak muda, kalian anak muda rajinlah sholat. Sholat itu jangan nunggu tua. Kalau sholat masa tua itu tak enak, tapi sholat waktu muda enak betul. Gerakan masih lengkap, masih sempurna. Allahu Akbar, enak betul sholat.
Allahu Akbar. Wih, sedap itu. Sujud aja tengok Pak Yekri. Tengok bapak-bapak. Kalau bapak nggak percaya pas sholat Jumat itu tengok orang yang sholat umurnya di bawah 40 tahun. Tengok. Ketika dia sujud yang luar jatuh apanya? Lutut. Lutut. Kalau anak muda lutut. Allahu Akbar. Lutut. Telapak tangan. Kening. Itu anak muda. Coba tengok orang yang umurnya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, Bu. Yang luar jatuh ke lantai apanya, Bu? Tangan. Allah. Iya enggak, Pak? Makanya yang muda-muda jangan nunggu tua lah. Nggak enak sholat waktu tua. Ada orang masa muda, Pak, nggak pernah ke masjid. Udah tua baru tobat. Pertama tobat bulan Ramadan. Kan banyak orang bulan Ramadan tobat, Pak. Pertama sholat taraweh. Dapat pula yang mazhab Syafi'i 20 rakaat 23 sama witir. Kalau di kampungku yang 23 rakaat, cepat. Al-Fatihah 1 napas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wa hamidah. Allahu akbar. Allahu Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru 6 rakaat pulang waktu. Ditanya sama kawannya, kok pulang, Wak? Encok. Tak mau lagi aku sholat sini. Cepat kali mamnya kayak dikejar setan. Besok aku sholat yang di sana yang 8 rakaat 11 sama witir. Kalau di kampung saya, Pak, kalau yang 11 rakaat bacaannya pelan, slow. Kebetulan pas tempat dia sholat malam tuh yang 11 rakaat, yang jadi imam qori. Kayak Ustaz Mulyanto, Ustaz Danu jadi qori. Angkat takbirnya aja 1 menit. Allahu Akbar. Gelisah hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Senggolnya kawannya. Tengah 2 kita pulang. Kau yang ngajak sholat di sini, tak tahu kuah imamnya. Udah pulang kita, yuk. Macam mana caranya? Tunggu sujud. Orang sujud kita lari. Maka ibadah tuh jangan nunggu tua. Anak-anak muda tuh bilang gitu, mereka tak percaya. Itu kan ustaz aja, kami masih muda. Tes nanti kalau udah tua. Makanya bapak-bapak, mohon maaf Pak, yang usianya udah di atas 40 yang rajin ke masjid, alhamdulillah. Doa sama Allah supaya apa? Ya Allah, mudah-mudahan kami ini istiqomah. Kalau punya istri, insya Allah istrinya yang selalu mengingatkan kami, ya Allah kepada Engkau. Ngaji di masjid, mau subuh, istri bangunkan. Bang, udah subuh bang, bangun, indah Pak. Suaminya bilang, makasih ya deh. Mudah-mudahan kita sama di dunia, insya Allah kita sama di surga. Indah betul. Ini kadang subuh istri mau bangun, mau kemana kau? Sholat, udah sini aja lah, dingin ini. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam ini dan seluruh masyarakat desa Gelam Sesarimah yang udah berumah tangga, mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Karena rumah tangga dalam Quran itu cuma dicontohkan 4 macam, Pak. 4 macam. Rumah tangga pertama, Ustaz. Rumah tangga pertama, rumah tangga Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bagaimana rumah tangganya, Ustaz? Nabi Nuh itu soleh tapi istrinya salah. 950 tahun usia Nabi Nuh, 500 tahun dia dakwah, hanya 88 orang yang mau ikut dengannya. Bahkan
sholat, suaminya rajin sedekah, suaminya rajin puasa, tapi istrinya nggak pernah sholat, istrinya nggak pernah pakai jilbab, utang rentenirnya di mana-mana. Jangan heran, dulu pernah diajarkan oleh Nabi Nuh. Rumah tangga kedua Ustaz, rumah tangganya Fir'aun. Fir'aun itu Pak, Fir'aun itu memang zalim Pak, tapi istrinya soleha banget. Saya tanya ibu-ibu, siapa nama istri Fir'aun Bu? Bu, istri Fir'aun siapa namanya? Hah? Hah? Asia. Wah, ibu-ibu ini luar biasa. Istri Fir'aun namanya Asia. Wanita soleha walaupun suaminya zalim. Jadi kalau ada orang desa Gelam ini ngasih nama anak perempuannya Asia, berarti dia kepingin anak perempuannya jadi wanita soleha seperti Asia istri Fir'aun. Saya pernah ditanya sama jamaah saya, Ustaz punya anak berapa? 3. Perempuan ada Ustaz? Ada 1. Siapa Ustaz kasih nama? Zahira Salsabila. Kenapa Ustaz gak kasih nama Asia? Apa nama Asia itu tak bagus? Bagus. Lalu kenapa Ustaz tak kasih nama Asia? Saya takut. Takut kenapa Ustaz? Nanti suaminya Fir'aun. Dua, 3 Ustaz. Rumah tangga seperti siapa? Abu Lahab. Suami zalim, istri zalim. Bahkan Allah abadikan kisah Abu Lahab dalam surah Al-Lahab, bahwa Abu Lahab masuk dalam api neraka, istri jadi kayu bakarnya. Jadi kalau Pak Ibrijal, ibu-ibu ada di desa Gelam ini, suami nggak pernah ke masjid, suami nggak pernah sedekah, suami nggak pernah puasa, istrinya begitu juga. Hati-hati, itu keluarga Abu Lahab. Tapi ada yang keempat Pak, keluarganya Ibrahim alaihis salam. Ibrahim itu sederhana hidupnya, tidak kaya, tapi Allah jadikan dia contoh keluarga yang bahagia. Kenapa? Suaminya soleh, istrinya soleha. Siapa nama istrinya Ibrahim Bu? Siapa nama istri Ibrahim Bu? Sarah. Sarah, nikah dengan Sarah. Kemudian Ibrahim doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang salih. Yang doa Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak ijabah doanya sampai tua. Sarah nggak punya anak. Sampai tua Pak, Sarah nggak punya anak. Tapi Sarah tahu bahwa suaminya perlu anak, yang nggak bisa punya keturunan. Maka Sarah bilang sama Ibrahim, kalau kata orang kita itu beginilah, suamiku, ya istriku, lama sudah kita menikah, tapi aku tak bisa memberikanmu keturunan. Kalau kau hendak menikah lagi, menikahlah, aku ikhlas. Dinikahkanlah Ibrahim dengan pembantunya sendiri namanya Hajar. Tak lama menikah, Hajar punya anak laki-laki yang kita kenal dengan Nabi Ismail. Ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Makanya ini ilmu buat ibu-ibu sekalian. Kalau ibu lama nikah nggak punya anak, bilang sama bapaknya, Bang, lama kita nikah Bang, tapi aku nggak bisa berikan abang keturunan. Kalau abang mau nikah lagi, nikahlah Bang, tapi abang cari jodohnya sendiri ya. Apa kata suaminya? Tenang aja kau deh, udah 3 yang abang beker Bang. Cuma nunggu izin dari muncung kau itulah memang lama kan. Masa nggak ngerti-ngerti kau selama ini. Nikah lagi. Ibrahim sama Hajar punya anak. Tapi lihat inti ceritanya Pak. Ketika Ismail beranjak dewasa, maka Allah suruh perintahkan untuk disembelih. Bayangkan Pak, Allah tidak suruh Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil lembu yang paling besar, ambil unta yang paling besar, ambil kibas yang paling besar. Allah tak berkata begitu. Tapi Allah bilang apa? Sembelih Ismail. Kenapa Ismail? Karena itu anak satu-satunya dan paling dia sayang. Tapi lihat bagaimana solehnya Ibrahim alaihissalam. Cintanya kepada Allah lebih dengan cinta kepada apapun. Maka dia setuju menyembelih Ismail. Tapi ketika Ismail disembelih, Ismail diganti dengan seekor kibas. Lihat ujung ceritanya Pak.
Lihat ujung ceritanya. Apa itu? Ketika Ismail diganti dengan seekor kibas, maka tak lama dari kejadian itu hamillah Sarah. Hamillah Sarah, lahirlah kemudian anak laki-laki dari rahim wanita tua bernama Sarah, seorang nabi yang kita kenal dengan Nabi Ishak alaihissalam ketika Ibrahim berusia 99 tahun. Apa maknanya Bapak Ibu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tak sampai kepada kebaikan yang paling sempurna sebelum kau nafkahkan dari harta apa yang paling kau cintai. Ini kadang-kadang mohon maaf, kalau ada kota infak lewat kita pura-pura ngelak, Pak. Sering ku perhatikan aku khutbah Jumat, sering saya naik di atas pentas, naik di atas mimbar khutbah Jumat. Lewat kota infak, kalau tempat saya Pak Yiprijal di masjid kami, ketika hati berkhutbah kota infak jalan gitu. Ada bapak-bapak yang memang sengaja ngelakkan kota infak, pura-pura zikir gitu. Lewat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat pas di depan dia, subhanallah, subhanallah. Lewat, alhamdulillah. Dielakkan ya Bu. Jujur lah, Bu, jujur. Bu, jujur saya tanya. Jujur Bu ya, tapi jangan ada dusta di antara kita, boleh? Boleh Bu? Kalau Ibu punya duit dompet 4 lembar Bu, 100.000, 50.000, 20.000, 5.000. Saya ulangi, 100.000, 50.000, 20.000, 5.000. Kota infak lewat. Nah Ibu ketawa, belum tanya lagi. Jadi kagak gelisah ke kota infak 5.000 semua ini. Jujur saya tanya Bu, yang Ibu masukkan duit berapa? Saya ulangi Bu, kalau andai ternyata selipannya 5.000-nya rupanya ada 2 Bu, 1 baru 1 jelek. Jujurlah Bu, yang Ibu infakkan yang baru apa yang jelek? Aduh mak, jelek semua isi amplop kita Ustaz Mulyanto. Mudah-mudahan laku ditukar di bank. Bapak Ibu, kalau ditanya, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah orang mati itu bawa harta?" Kata Nabi, "Bawa." Harta yang mana ya Rasul? Harta yang mereka infakkan semasa hidup mereka infakkan untuk membesarkan syiar agama Allah. Kalau rumah yang mewah yang kita bangun Bu, mati-matian kita bangun rumah, belum tentu manfaat Bu. Banyak orang kaya mati, belum kering kuburannya, nangis dia nyesal. Kenapa? Anaknya berkelahi memperebutkan harta waris, sampai nggak cakapan anaknya memperebutkan warisan orang tua. Banyak abang beradik, kakak beradik tak cakapan. Gara-gara apa? Gara-gara memperebutkan harta yang makruh. Maka jangan pala sampai mati-matian membawa yang tidak kita bawa mati. Tapi kalau yang kita infakkan ke jalan Allah, maka itu yang nanti menjadi penerang bagi kita di dalam kubur kita. Mati kita masuk ke liang lahat secinta-cintanya bapak tinggi. Betul Pak? Apa mungkin meninggal ibu bapak masuk juga dalam kubur? Jangan tinggalkan aku deh. Aku tak tahan hidup denganmu. Pasti 2 minggu dah kawin lagi deh. Suami meninggal nangis dia, "Bang, cepat kali kau meninggal Bang. Belum lunas cicilan endek Bang." Jadikan hidup ini bermanfaat, insyaallah berkah, punya harta berkah, punya harta yang kita punya. Mari sebahagian kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir dari saya, insyaallah mimbar Sergai sudah